Kemudian langkah berikutnya adalah unggah dokumen. Ini adalah poin yang keenam, adalah bagian unggah dokumen. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali membahas terkait CASN tahun 2023. Seperti biasa, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait petunjuk pengisian DRH ya, atau daftar riwayat hidup. Nah, ini bagi teman-teman yang memang sudah dinyatakan lulus ya, atau memang lolos untuk formasi P3K teknis maupun yang lain ya. Jadi ini adalah buku petunjuk ya terkait pengisian daftar riwayat hidup tahun 2023. Nah, ini Mimin langsung contohkan ya dari sini. Nah, teman-teman silakan login ke akun SSCASN masing-masing ya, menggunakan username dan password yang sudah teman-teman buat pas registrasi kemarin ya. Nah, ini adalah tahapan pertama ya. Ketika teman-teman nanti login, itu nanti teman-teman akan muncul selamat, nama teman-teman Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan CASN? Jadi ini silakan teman-teman jawab iya ya. Silakan jawab iya di sini gitu ya. Kemudian teman-teman akan melakukan pengisian DRH di sini. Nah, di sini akan muncul ya iya ya jika teman-teman iya, tapi jika tidak saya ingin mengundurkan diri. Nah, tidak saya ingin mengundurkan diri ini adalah bagi teman-teman yang memang mungkin sudah diterima ya, lolos kemarin pengumuman, tetapi teman-teman tidak ingin mengambil formasi ini, gitu ya. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pernyataan pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah ya. Jadi kalau teman-teman memang mau mengundurkan diri, teman-teman tetap melakukan pengisian ya untuk yang namanya surat pengunduran diri. Nah, di sini ada tautannya. Nanti teman-teman itu pilih, dan di sini ada alasan teman-teman mengundurkan diri ya, memilih mengundurkan diri itu alasannya seperti apa. Nah, tapi dengan ketentuan setelah Anda mengunggah surat pernyataan pengunduran diri, maka status kelulusan Anda akan dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahapan berkesan. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin melakukan undur diri ya, pengunduran diri, jadi teman-teman pastikan dengan yakin ya. Jadi memang ini kalau teman-teman sudah memilih mengundurkan diri, berarti kelulusan teman-teman juga dibatalkan tentunya ya. Jika telah muncul pemberitaan seperti bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali ya. Jadi ini ada dua pilihan ya untuk melanjutkan proses dan tidak jika teman-teman memilih untuk mengundurkan diri. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini. Jika teman-teman sudah upload nanti bisa muncul ya. Nah, ini adalah statusnya bagi teman-teman yang memilih tidak dan ingin memilih mengundurkan diri ya. Nah, bagi teman-teman yang memilih iya, maka akan dilanjutkan ke proses tahapannya, yaitu untuk melakukan tombol pengisian DRH tentunya ya. Mimin besarkan dulu. Nah, ini ya. Jadi ketika teman-teman menjawab iya, langkah pertama adalah pengisian data perorangan ya. Nih, pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon ASN. Kolom yang ditandai bintang merah, ini ada bintang merah itu wajib diisi. Jadi semua yang ada tanda bintangnya yang berwarna merah ya, itu wajib teman-teman isi. Nah, di sini Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau belakang, silakan diisi dengan tanda strip ya. Ini strip ya, petik-petiknya ini adalah tanda strip. Gelar hanya berupa kesingkatan, contoh adalah Dr. Eskom AMD, tidak perlu dipanjangkan, misalnya tidak perlu misalnya sarjana komputer, gitu ya, cukup disingkat misalnya adalah Eskom, misalnya di sini ya. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan ketika mengisi ya. Jadi biasakan teman-teman membaca petunjuk pengisiannya. Alamat domisili adalah tempat tinggal saat ini, gitu ya. Nah, jadi jika KTP teman-teman misalnya di mana, tapi saat ini domisili teman-teman di mana, jadi ikuti saja alamat domisili ya. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Jika tidak muncul otomatis di situ, teman-teman pilih lainnya ya. Jika sudah isi captcha berikut di bawah dan klik tombol selanjutnya. Captcha ini adalah ini ya, angka verifikasi ataupun gambar verifikasi biasanya ya. Nah, ini adalah contohnya ya.
Yang pertama itu adalah pengisian data perorangan. Jadi sebelum mengisi ini teman-teman biasakan membaca ya. Nomor NIK ini jelas ya, ini adalah nomor NIK yang teman-teman pakai, nama sesuai di ijazah, ini teman-teman lihat di ijazah ketika mendaftar. Ini adalah gelar depan ya, tempat lahir ijazah, sesuaikan di sini ya. Kemudian tanggal lahir ijazah ini sudah jelas, ini jenis kelamin, status perkawinan ya. Kemudian nomor telepon, kemudian nama di KTP, kemudian nama gitu ya. Nama pada ijazah ya, tanpa gelar. Jadi nama di sini adalah nama sesuai ijazah tanpa gelar ya. Kemudian gelar belakang ijazah ini, kalau teman-teman nggak ada ini yang tadi tanda strip ya. Ini adalah nama gelar yang tanpa disingkat tadi, tanpa digunakan tanda panjang ya. Misalnya sarjana komputer ya Eskom saja, sarjana sosial cukup ESO saja. Tempat lahir KTP ini adalah sama ya, ini Mamasa misalnya, contohnya ini di Mamasa. Kemudian tanggal lahir KTP, ini agama, email dan ponsel. Nah ini ya. Di sini ada notif bahwa pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp hanya angka tanpa tanda baca maksimum 15 digit ya. Jadi di sini langsung 08 aja ya, 08 diikuti dengan nomor teman-teman yang sesuai dengan kartu provider teman-teman. Kemudian ini ada alamat domisili, teman-teman isi dengan lengkap termasuk sampai dengan kode pos. Perlu teman-teman pahami bahwa semua yang bertanda bintang, yang tanda bintang itu ada yang seperti ini adalah wajib diisi ya. Nah, bagaimana yang tidak ada tanda bintang? Ini tidak wajib diisi berarti ya. Teman-teman di sini bisa dikasih tanda strip juga tidak apa-apa. Yang jelas misalnya. Tapi kalau untuk yang berbentuk tanda bintang seperti ini statusnya wajib diisi. Nah, captcha-nya adalah ini ya. Ini adalah kode captcha-nya yang teman-teman harus isikan. Jika ini sudah muncul, teman-teman silakan klik di kolom ini ya. Nah, ini berarti tiap peserta yang mengisi DRH itu beda-beda ya. Teman-teman kan berbeda-beda nih. Ikuti saja captcha yang muncul di sini ya. Kemudian teman-teman baru klik yang namanya selanjutnya di sini. Kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini ya. Jadi kalau di bagian hobi yang di sini ya, di sini ada bagian hobi. Teman-teman bisa pilih lebih dari satu ya. Diisi saja di sini. Contohnya di sini adalah menulis dan menyanyi. Nah, di sini keterangan hobinya juga diisi ya. Keterangan hobinya misalnya menulis artikel IT menarik misalnya. Langkah kedua adalah melakukan pengisian riwayat pendidikan. Jadi yang satu itu data perorangan ya. Yang kedua adalah data pendidikan. Nah, gitu ya. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Nah, teman-teman pahami di sini. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Jadi ketika teman-teman mengisi ke awal kemarin sudah muncul ya. Tapi teman-teman dapat memperbaiki atau mengisi yang memang dia masih kosong ya. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah ya. Pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus kemudian silakan klik ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan ya. Ini yang kemarin sudah muncul nih harusnya dari PT Dikti, kemudian gelar depan, gelar belakang, akreditasi kampusnya, kemudian tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatanganan ijazah. Jadi teman-teman pastikan cek di ijazahnya masing-masing ya, sesuaikan ini termasuk akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian menandatangani ini rektor berapa, misalnya siapa nama pejabatnya, cek di ijazah teman-teman masing-masing. Kemudian jangan lupa setelah itu teman-teman silakan klik simpan, tombol simpan ya. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, maksudnya jika teman-teman saat ini melamarnya dengan ijazah S1, teman-teman tuh ada ijazah S2 misalnya. Nah, tetap saja yang perlu teman-teman tambahkan itu berarti sampai batas ijazah S1 ya. Tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Ya ini ya. Jadi pendidikannya itu teman-teman sesuaikan saja sama teman-teman yang melamar kemarin informasinya ya. Misal pendidikan digunakan untuk melamar S1 sistem informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal ya. Karena S2 lebih tinggi dari S1, ini sudah Mimin jelaskan di atas ya. Kemudian tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan memiliki klik tombol tambah pendidikan. Jadi kalau teman-teman itu adalah ijazahnya S1, berarti itu ada mulai dari SD, SMP, SMA, dan S1 gitu ya. SMP, SMA, dan S1 gitu ya.
Nah, berarti ada 4 pendidikan yang ada di situ ya, mulai dari jenjang SD. Nah, ini pengisian untuk SMP-nya dicontohkan juga ya. Teman-teman pilih tingkat pendidikannya, kemudian jurusan, nama sekolah, akreditasi, tempat, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penantangan ijazah ya. Nah, kemudian ini ada keterangan ketentuan pengisian daftar riwayat pendidikan ya. Nah, ini harus diisi ya. Kemudian ini juga sudah diisi. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Misalnya SMK-nya apa? SMK-nya misalnya Teknik Komputer dan Jaringan ya. Teman-teman isi misalnya Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah. Misalnya Teknik Informatika ya. Atau Sistem Informasi bagi teman-teman yang Eskom mungkin ya. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut ya. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tambah kursus ya. Jadi bagian tambah kursus, teman-teman bisa memilih nama kursus atau pelatihannya, instansi penyelenggaranya, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, JP-nya berapa ya, JP kursusnya, tempat dan institusi penyelenggaranya ya. Jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan jenis kursus, maka form ini boleh tidak diisi. Jika tidak ada, opsionalnya di sini ya, di sini penyelenggaranya, teman-teman nggak diisi nggak apa-apa ya. Jadi jenis kursusnya bisa misalnya tentang kepegawaian, fungsional, auditor atau komputer dan lain-lain ya, teman-teman bisa isi di situ. Nah, ini juga ada ini ya. Langkah ketiga adalah pengisian daftar riwayat pekerjaan ya, riwayat pekerjaan. Jadi kalau teman-teman kemarin yang teknis khusus terutama ya, itu pasti sudah punya riwayat pekerjaan tentunya. Misalnya bagi P3K guru yang status P3 juga pasti sudah punya riwayat pekerjaan. Atau bagi pelamar umum juga ya, teknis umum kan minimal juga harus 2 tahun ya di bidang yang sama. Jadi pasti ada riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi ya. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada ya. Penghargaan jika ada dan prestasi jika ada ya. Di sini memang kalau teman-teman tidak ada, setidaknya riwayat pekerjaan pasti harusnya teman-teman ada ya. Misalnya teman-teman kemarin P3K teknis, nakes, teknis khusus atau nakes ya, teman-teman kan pasti punya pekerjaan riwayat yang kemarin ya. Kemudian teman-teman silakan isi di situ. Ini tidak wajib ya, ini juga tidak wajib, ini tidak wajib, diisi jika ada ya. Statusnya mimin silang ini statusnya adalah jika ada. Jika teman-teman tidak ada, ya ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Kemudian klik tombol tambah riwayat pekerjaan. Ini untuk pekerjaan ya, riwayat pekerjaan yang tadi mimin sampaikan tadi, ini sudah. Kemudian ini adalah riwayat prestasi ya. Jika teman-teman ada prestasi, itu teman-teman bisa klik yang namanya tambah riwayat prestasi ya. Misalnya di sini contohnya adalah teman-teman juara olahraga taekwondo misalnya ya. Nah, di sini kemudian yang berikutnya adalah pengisian riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga. Nah, di riwayat keluarga ini ya, teman-teman baca, di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, seluruh ya. Di antaranya adalah pasangan. Nah, ya, jika teman-teman itu sudah menikah, bisa mengisi suami atau istri ya. Anak, orang tua kandung, bapak dan ibu. Saudara kandung, kakak dan adik dan mertua bapak dan ibu. Nah, misalnya kalau teman-teman itu sudah menikah, berarti teman-teman wajib mengisi suami atau istrinya, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua ya. Tapi kalau teman-teman itu memang belum menikah, teman-teman berarti mengisinya orang tua kandung dan saudara kandung saja jika statusnya memang masih single ya. Jadi teman-teman silakan isi itu. Klik tombol tambah riwayat istri atau suami ya untuk menambahkan data ini ya. Oke, ini adalah keterangannya kalau teman-teman itu ingin menambahkan riwayat istri atau suami. Kemudian klik tombol riwayat anak, ini juga sama. Jika teman-teman sudah berkeluarga dan memiliki anak ya, silakan diisi detailnya ya. Ini teman-teman bisa cek di KK. Kemudian langkah kelima adalah pengisian organisasi.
Di bagian ini Mimin juga sampaikan ya, memang jika memang teman-teman itu belum menikah, berarti teman-teman mengisinya hanya untuk bagian orang tua yang tadi ya. Ini memang tidak dicontohkan, tapi isiannya sama ya. Mimin lupa itu. Kemudian berikutnya adalah pengisian organisasi ya. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada ya. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa semua yang statusnya jika ada ini, teman-teman isikan jika memang kondisinya teman-teman itu ada dan memiliki. Jika tidak, ya enggak ya. Misalnya saya itu tidak aktif di organisasi, tidak pernah ikut organisasi. Jadi statusnya adalah, memilihnya adalah tidak usah diisi ya. Nah, ini ada keterangan pengisiannya ya. Ini pengisiannya. Nah, di bagian ini ya, di bagian ini Mimin lupa ya. Ini adalah bagian untuk mengisi yang namanya surat keterangan yang teman-teman jadikan berkas pemberkasan ya. Di sini ada nomor SKCK yang teman-teman urus, tanggal SKCK, penandatangan SKCK, nomor sehat jasmani ya, tanggalnya, nama dokter yang mengeluarkan surat teman-teman ya. Hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh Dokter Susanto diketik Susanto ya. Jadi ini harusnya nggak pakai DR juga ya. Jadi cukup nama dokternya tanpa gelar ya. Kemudian ini nomor surat keterangan bebas nafsa ya, narkotika dan lainnya. Tanggal surat, kemudian nama pejabat penandatangan. Nah, ini ada keterangannya ya. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor dan dipisah dengan tanda garis miring ya. Hanya nomor surat tidak perlu dijelaskan yang mana nomor suket jasmani dan nomor suket rohani. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan jasmani dan rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter penandatangan dan dipisah dengan tanda slash. Misalnya Suprapto garing Susanto ya. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan sehat dengan tanggal berbeda, maka masukkan tanggal pada surat keterangan jasmani ya. Ambil yang jasmani. Pengisian data keterangan lainnya harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPNS dan tetap tidak dapat diubah setelah mengirim daftar riwayat hidup ya. Ini nanti diklik selanjutnya gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah unggah dokumen ya. Ini adalah poin yang keenam, adalah bagian unggah dokumen gitu ya. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan. Ini adalah yang di poin 1 tadi ya. Dan cetak DRH riwayat ya. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH terakhir. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCN di halaman ini. Dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning ya. Jadi maksudnya di bagian ini sebelum menyelesaikan ini, teman-teman harus melakukan cetak ini dulu karena ada yang harus teman-teman tanda tangani ya dan teman-teman cek ya. Nah, ini munculnya adalah silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali DRH apabila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jadi ini teman-teman ini bisa cek ini dulu ya sebelum teman-teman mau mengakhiri. Teman-teman cetak dulu ini, cek dulu oh isiannya sudah benar atau belum. Sebelum teman-teman mengakhiri DRH, teman-teman masih bisa rubah datanya ya. Nah, di sini ada di poin yang ke-6 ya untuk pengisian unggah dokumen ini. Ada file scan surat pernyataan 5 poin ya. Sesuai dengan peraturan BKN ya. Ini adalah pernyataan 5 poin yang teman-teman harus unggah. Kemudian file surat keterangan SKCK yang masih berlaku ya. Ini masih berlaku yang teman-teman buat. Kemudian scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH. Nah, yang di bagian ini ya. Teman-teman isi yang ini, kemudian teman-teman upload di sini ya. Jadi download dulu yang ini, tanda tangani, kemudian teman-teman jangan lupa ya dibubuhi materai setelah dan ditandatangani tentunya ya. Dan ini ukurannya adalah 1000 KB ya, 1000 KB. Kemudian file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja ukuran maksimal 3000 KB. Dari sini tidak ada tanda bintang ya, teman-teman pahami.
Semua yang bertanda bintang ini memang wajib teman-teman isi ya. Kemudian berikutnya adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, nafza ya. Ini juga teman-teman silakan upload. Kemudian file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS ya, atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi ini milik pemerintah ya. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli ya, ijazah atau ijazah penyetaraan dikti jika teman-teman dari luar negeri, untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CSN, ukuran maksimal 1000 juga ya. Jadi ini ijazah. Kemudian transkrip nilai asli yang diunggah ya untuk melamar kemarin ya. Ini sama seperti teman-teman daftar kemarin. Kemudian file scan surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang dilamar. Sistem akan menempelkan surat lamaran pada pendaftaran ya. Ini teman-teman cek. Kemudian pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Ini juga jangan lupa teman-teman pahami ya. Ini adalah pas foto formal terbaru dengan background belakangnya adalah berwarna merah. Dan ini 500 KB dalam format JPEG ya. Yang ini adalah PDF Portable Document Format PDF ya. Ini jadi teman-teman kalau lihat di sini semua ini dalam bentuk PDF ya, kecuali poin gambar foto teman-teman yang dalam bentuk JPEG. Format berkas yang diterima itu adalah PDF dan JPEG ya untuk foto. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB di sini ya. Ini 1000 ya, ini ada miss ya. Ini adalah 1000 harusnya. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di scan dengan scanner. Ini jelas ya. Perlu Mimin sampaikan karena ini memang penting ya, karena teman-teman kan memang untuk pemberkasan biasakan di scan-nya idealnya menggunakan alat scanner ya, jangan menggunakan kamera handphone, takutnya blur atau memang kurang optimal jadinya. Jadi sini ada keterangannya juga, teman-teman bisa baca ya. Nah setelah teman-teman mengupload ini, nanti jangan lupa teman-teman preview ya. Maksud Mimin pastikan semua dokumennya itu terbaca dengan jelas dan tidak korup ya. Jadi teman-teman perlu melakukan review dengan klik dilihat ini gitu ya. Nah ini adalah bagian terakhir dari tahapan teman-teman melakukan pengisian DRH ya. Nah pengisian DRH ini teman-teman nanti jika memang sudah itu teman-teman silakan yang namanya akhiri proses pengisian DRH di sini ya. Berikut ini adalah contoh cetakan DRH perorangan ya. Jadi ini adalah hasil ketika teman-teman disuruh melakukan pencetakan DRH perorangan ya. Yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta saat DRH dicetak ya. Jadi teman-teman harus pahami, ada tanda bintang ini adalah kolom yang harus ditulis ya. Ini adalah contohnya ketika teman-teman sudah mengisi dan melakukan pencetakan ya. Jadi ini nanti muncul nama, kabupaten tempat lahir, tanggal lahir, kemudian biodata kita ya, biodata kita detail ya. Kemudian ini adalah contoh pengisian DRH riwayat ya. DRH riwayat itu adalah yang pertama pendidikan, kursus, kemudian riwayat pekerjaan, tanda jasa penghargaan, riwayat keluarga gitu ya. Ini adalah sampai sampai yang kelima ya. Riwayat keluarga. Kemudian ya ini masih keluarga ya. Ini statusnya contohnya ini adalah sudah menikah ya. Jadi istri suami ada, kemudian anak ada ya. Kemudian orang tua kandung, saudara kandung, bapak ibu mertua. Kemudian keterangan organisasi jika teman-teman memang ikut ya. Jadi ini perlu Mimin ingatkan lagi, statusnya adalah jika ada gitu ya. Ini adalah keterangan lain. Keterangan lain ini adalah yang tadi ya, berisi dengan surat keterangan catatan kepolisian, kesehatan, nafzah ya. Kemudian teman-teman jangan lupa di sini diisi dengan materai ya. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipack ya. Multipack itu maksudnya banyak lembar ya, karena teman-teman download DRH ini kan mungkin lebih dari 1 lembar ya. Jadi teman-teman scan-nya itu dijadikan satu file, misalnya ada 5 lembar. Teman-teman scan 5 lembar itu jadi satu file secara berurutan ya. Atau hasil cetakan DRH perorangan dan data riwayat hidup di scan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta dapat melakukan perubahan jika peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Ingat ya, jadi kalau teman-teman sudah lihat hasilnya masih ada kesalahan, teman-teman masih dapat melakukan perbaikan ya. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah gitu ya. Ini adalah prosesnya sampai selesai.
Jadi di sini sebenarnya sudah dijelaskan secara detail ya bagi teman-teman dari teman-teman BKN terkait pengisian untuk daftar riwayat hidupnya ya. Jadi karena ini memang penting bagi teman-teman ya yang ingin melakukan pengisian DRH untuk pemberkasan penerbitan NIP3K ya. Jadi mohon teman-teman pastikan baca dengan detail di sini ya. Baca dengan detail syaratnya, kemudian ngisinya seperti apa gitu ya. Sehingga memang tidak ada yang salah ya. Nah, teman-teman juga pastikan silakan teman-teman menyesuaikan dengan pengumuman instansi teman-teman ya. Nah, di bagian pengumuman instansi itu pasti sudah disampaikan juga syaratnya. Misalnya di sini ada teman-teman dari BKN ya. Ini contoh pengumuman dari BKN untuk P3K teknis BKN ini ada syaratnya nih. Ini sudah dikasih tahu syarat-syaratnya. Jadi teman-teman sesuaikan saja syaratnya dan teman-teman cek di instansi teman-teman ya. Di instansi teman-teman itu pasti ada informasi dan ada mungkin tambahan informasi ya. Jadi teman-teman selain lihat di buku DRH ini teman-teman silakan cek juga di pengumuman instansi teman-teman. Nanti pasti akan muncul untuk informasi pemberkasannya ya. Nah, di sini juga ada keterangan tambahan misalnya apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ini teman-teman lihat juga di batas waktu pengisiannya ya. Jadi pastikan teman-teman cek di instansinya sampai kapan sih pengisian DRH-nya ya. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K tidak melengkapi ya. Jadi kalau teman-teman sudah lulus tapi sampai batas waktu tidak melengkapi, maka dianggap tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri gitu ya. Nah, ini adalah seputar pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K tahun 2023 ya. Jadi teman-teman bisa lihat buku petunjuknya terlampir di bawah ya. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait pengisian DRH untuk CASN tahun 2023, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.